Halo semua, selamat datang di Kipau Bercerita. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya tidur sebagai anak SMA biasa dan bangun sebagai miliarder? Kedengarannya seperti cerita dongeng, ya? Tapi ini adalah kisah nyata. Mari kita mulai. Namanya Raka, anak SMA biasa yang tinggal di kota kecil. Setiap pagi dia naik motor butut ke sekolah, membawa bekal yang dibuat ibunya dengan penuh kasih sayang. Tidak ada yang istimewa darinya. Nilainya rata-rata, temannya juga biasa saja. Raka bukan anak populer. Bahkan seringkali, dia lebih banyak diam di kelas, sibuk dengan laptop tuanya di pojok ruangan. Tapi ada satu hal yang membuat Raka berbeda. Dia suka ngulik teknologi. Setiap malam saat orang lain sibuk bermain game atau scroll media sosial, Raka sibuk belajar coding, membuat aplikasi kecil-kecilan, dan membaca tentang cryptocurrency. Sesuatu yang bahkan temannya sendiri tidak terlalu paham. Suatu malam, 3 tahun lalu, Raka membaca tentang sebuah koin kripto baru bernama Moonbyte. Orang-orang bilang, itu koin receh yang nggak ada gunanya. Tapi Raka punya insting lain. Dengan uang tabungan yang cuma 500 ribu rupiah, dia beli koin itu diam-diam. Dan seperti kebanyakan dari kita, dia lupa. Koin itu cuma iseng, seperti buang receh ke sumur harapan. 3 tahun kemudian, saat dia duduk di bangku kelas 12, Raka membuka kembali dompet digitalnya. Dan disitulah hidupnya berubah. 500 ribu yang dia investasikan itu, kini bernilai lebih dari 50 miliar rupiah. Kalian bisa bayangkan, Raka hampir pingsan melihat angkanya. Tangan gemetar, napas tersengal-sengal. Dia bahkan sempat berpikir itu cuma kesalahan sistem. Tapi tidak, itu nyata. Dia nggak langsung bilang ke siapa-siapa. Bahkan ke orang tuanya pun dia ragu. Kalau aku bilang apa mereka bakal percaya? Pikirnya. Raka sadar punya uang sebanyak itu di usia 18 tahun bukan berkah yang sederhana. Ini bisa jadi berkah atau malah kutukan. Minggu-minggu pertama, Raka mulai beli barang yang selama ini dia impikan. iPhone terbaru, motor sport, dan pakaian mahal. Dia mulai dipandang berbeda di sekolah. Teman-teman yang dulu tidak pernah menyapanya, sekarang tiba-tiba ingin berteman. Bahkan, ada yang tiba-tiba menyukainya. Tapi semakin banyak dia belanja, semakin dia merasa kosong. Raka sadar, uang tidak menyelesaikan semua masalah. Bahkan, makin banyak uang, makin banyak pula orang yang ingin mengambil keuntungan darinya. Sampai suatu hari, Raka bertemu dengan seorang pengusaha senior di sebuah seminar. Orang itu berkata, "Nak, uang itu kayak air laut. Makin banyak kamu minum, makin haus kamu dibuatnya. Jangan jadikan uang sebagai tujuan. Jadikan dia alat untuk membuat perubahan." Kata-kata itu membekas di hati Raka. Ia mulai pelan-pelan berubah. Uang itu dia gunakan bukan untuk membeli barang, tapi untuk membangun sesuatu. Dia membuat startup kecil di bidang teknologi dan memberikan beasiswa untuk anak-anak yang ingin belajar coding, seperti dirinya dulu. Sekarang, Raka bukan hanya dikenal sebagai anak SMA yang mendadak miliarder. Dia dikenal sebagai sosok yang menggunakan kekayaannya untuk membuat perbedaan. Dan ketika ditanya bagaimana perasaannya sekarang, dia hanya tersenyum dan berkata, "Uang itu penting, tapi punya tujuan jauh lebih penting. Kalau uang hanya membuatmu bahagia sendirian, kamu tidak benar-benar kaya." Kisah ini bukan sekadar soal keberuntungan atau kekayaan. Ini soal bagaimana kita menghadapi perubahan besar dalam hidup. Uang bisa membeli banyak hal, tapi tidak semuanya. Yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan apa yang kita punya untuk kebaikan yang lebih besar. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.